Sebelum nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan skip iklannya ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Aku dek ini gini klutik di pas gak situ loh. Ya kan parah nih loh. Saya terus klutik ulah ilham jagung wis, gue jagungnya pakai ya wis. Selalu ada langkah pertama untuk sesuatu yang baru. Karena langkah pertama biasanya adalah langkah yang paling sulit. Pada edisi pulang kampung kali ini, saya dan beberapa kawan lama, sebut saja Lucky dan Aji, memutuskan untuk mendaki sebuah bukit yang berlokasi di sekitaran Gunung Lawu, yang mana ini adalah sesuatu yang baru dalam hidup saya. Maklum, ini adalah pertama kali saya melakukan kegiatan alam yang cukup menguras fisik dan stamina. Tapi apalah daya, rasa penasaran mengalahkan pantangan yang selama ini dipegang teguh oleh keluarga. Akhirnya, saya memutuskan untuk ikut pergi bersama mereka. Di tengah prosesi meminta izin kepada keluarga, keponakan terkecil saya mendengar, sebut saja Akmal. Akmal bersikeras untuk ikut pendakian pertama yang akan saya lakukan. Tanpa berpikir panjang, saya mengiyakan keinginan dari Akmal. Dengan syarat, Akmal harus mendapat izin dulu dari keluarga. Saya mengiyakan bukannya tanpa alasan, karena saya tahu Akmal sudah terbiasa bergelut dengan alam, yaitu terbiasa memancing ikan dan bermain layang-layang. Selain itu, medan yang akan kita lalui juga tidak semenyeramkan sebagaimana rumor mengenai gunung yang sudah beredar luas di masyarakat. Pendakian tidak melulu harus ke gunung dengan jarak tempuh yang berjam-jam. Jika kamu baru pemanasan atau ingin menjajal pendakian, gunung atau bukit dengan waktu tempuh sampai puncak yang singkat bisa menjadi pilihan. Ya, kali ini kami berempat akan mendaki salah satu bukit yang terletak di sekitaran Gunung Lawu, yaitu Bukit Mongkrang. Cerita pendakian dimulai ketika kami bertiga sedang berbincang di tempat potong rambut yang dimiliki oleh Aji. Melihat saya dan Lucky pulang ke Magetan, Aji mengajak kami untuk mengadakan kegiatan di akhir pekan. Dan mendaki Bukit Mongkrang merupakan pilihan yang kami tentukan untuk membangun rasa kesetiakawanan. Dialog singkat sempat tersirat. Peralatan apa saja yang harus kita bawa? Aji dan Lucky sepakat. Kita tidak perlu membawa banyak barang, karena kami mempunyai harapan pagi berangkat dan sore sudah sampai di rumah. Tujuan kami adalah fokus menikmati perjalanan, bukan kegiatan bermukim semalaman. Bukit Mongkrang menjadi pilihan tepat. Jarak dan waktu tempuh menuju puncak Candi Mongkrang 1 yang merupakan tujuan favorit saat ini tidaklah terlalu jauh. Hanya berjalan sekitar 1 jam, pendaki biasanya sudah sampai di sana. Meski sama-sama dingin, tetapi dinginnya suhu udara di puncak Candi Mongkrang juga belum sedingin puncak Lawu. Hal itu menjadikan Bukit Mongkrang cocok bagi mereka yang ingin merasakan dinginnya udara gunung. Rute menuju puncak memang sudah cukup terbuka. Sebelum jadi viral, bukit itu sudah sering jadi tempat ngecamp pecinta alam. Selain itu, pendaki tidak perlu repot-repot membawa banyak bekal, sebab sudah ada 3 warung di setiap posnya yang menyediakan makanan dan minuman. Menyatu dengan alam seperti halnya mendaki gunung, dulu seringkali saya bertanya, apa sih enaknya mendaki gunung? Lagi pula yang didapat hanyalah berbagai rasa capek, lelah, letih, pegal, berkeringat, badan dekil, dan kumel.
Belum lagi perjalanan yang sangat jauh dan membosankan karena membawa beban carrier yang super duper beratnya. Namun anggapan mengenai rasa bosan dalam sebuah pendakian semakin lama semakin menghilang. Setelah saya mengikuti konten dari Bung Firsa Besari, dalam video terlihat kegiatan pendakian terasa begitu menyenangkan. Dengan segala perjuangan yang dilakukan untuk mencapai puncak yang diharapkan. Apalagi ketika Bung Firsa sudah sampai di puncak. Semua perjuangan seolah terbayarkan ketika melihat banyak sekali keindahan dan menyadari betapa besar ciptaan Tuhan. Perjalanan terasa begitu menyenangkan. Obrolan sederhana dari kawan lama membuka kembali cerita yang dulu pernah ada. Namun, ada satu hal yang saya sesali. Angin yang cukup kencang mengakibatkan saya gagal mendokumentasikan dialog sederhana antara saya dan beberapa kawan. Setelah kurang lebih 1,5 jam kami berjalan perlahan untuk bisa mencapai Bukit Mongkrang, akhirnya kami sampai di puncak yang selama ini hanya menjadi sebuah angan. Setelah sampai puncak, saya terheran. Ternyata Bukit Mongkrang mempunyai ketinggian yang cukup tinggi. Keindahan yang ditawarkan cukup untuk mengobati stamina yang sudah kami korbankan selama perjalanan. Hebatnya lagi, si kecil Akmal berhasil mencapai puncak tanpa sedikit pun mengeluh kelelahan. Teman saya Bung Firsa Besari pernah berkata, justru itulah istimewanya gunung dan hutan. Uang dan kekayaan tiba-tiba tak lagi seberarti di kota. Canda dan tawa tak lagi sepura-pura di kota. Persahabatan tiba-tiba tak lagi sepalsu di kota. Puncak gunung seperti cita-cita. Saat kita memulai perjalanan, kita harus memulai berdoa sebelum melangkah. Di perjalanan kita terjatuh dan bangkit kembali. Kita menemukan diri kita sendiri dan kita belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Hari ini saya belajar menjadi manusia yang terlalu berambisi, atau ketika sudah capek dengan padatnya kehidupan menghadapi segala realita yang ada di dalamnya, alam menjadi jawaban untuk sejenak kita bernafas, bersyukur atas apa yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarlah sebentar agar kalian mengerti arti rendah hati. Semoga harimu tidak membutakan jiwamu. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta share jika dirasa video kami bermanfaat.